Yang terhormat Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, yang terhormat Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan, yang terhormat Sekretaris Ditjen PP dan PL, yang terhormat Inspektur 3 Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, yang terhormat para Direktur di lingkungan Ditjen PP dan PL, yang terhormat para Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, yang para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Ditjen PP dan PL, beserta tamu undangan yang kami muliakan. Acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrat bersih, kompeten melayani di lingkungan Ditjen PP dan PL dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan laporan panitia penyelenggara oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Ditjen PP dan PL kepada Bapak. Silakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara pencanangan zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan sebagai tindak lanjut dari pencanangan di Kementerian Kesehatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012. Dan ini merupakan upaya untuk mendukung percepatan pelaksanaan Impres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi serta mendorong kita ke arah percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Selanjutnya, penayangan video ilustrasi zona integritas. Predikat abdi negara bagi pegawai negeri termasuk keluarga besar Kementerian Kesehatan patut dimaknai sebagai pengakuan istimewa. Dengan begitu, harapan membahananya gema nilai integritas, akuntabilitas, transparansi sejatinya dimulai oleh insan-insan pembantu dengan pemerintah demi tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara pada tahun 2011 sebagai satu dari 10 badan publik terbaik dalam hal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kemuliaan pengabdian aparatur negara hendaknya berasas pada beberapa nilai: jujur, terbuka, akuntabel, dan komitmen. Itulah zona integritas sebagai tatakan penyangga terwujudnya wilayah bebas dari korupsi. Inilah tantangan keluarga besar Kementerian Kesehatan agar satu langkah, satu tujuan menjawab harapan zona integritas seperti yang telah dicanangkan agar teraplikasi pada tiap satuan kerja dari pusat hingga daerah. Pembangunan zona integritas. Pada hari ini, Jumat, tanggal 3 bulan Agustus tahun 2012, saya, Chandra Yoga Aditama, selaku Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan, mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal PP dan PL menuju wilayah bebas dari korupsi. Jakarta, 3 Agustus 2012, Direktur Jenderal PP dan PL.
pencanangan yang pertama oleh Sekretaris Dirjen PP dan PL, oleh Bapak Dirjen PP dan PL, serta Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, Direktur P2MM. Direktur Simkar Kesman. Direktur PPTM. Direktur PL. Kepala KKP kelas 1 Tanjung Priok. Kepala KKP kelas 1 Soekarno-Hatta. Kepala BPTKL PP Surabaya. Kepala KKP kelas 2 Bandung. Kepala KKP kelas 2 Ambon. Kepala KKP kelas 2 Manado. Kepala KKP kelas 2 Semarang. Bapak Ibu sekalian, saya ada 5 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan yang sangat penting, karena ini pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Yang ada dua singkatan yang saudara harus kuasai lagi sekarang, yaitu wilayah bebas dari korupsi, singkatannya WBK. Satu lagi, wilayah birokrasi bersih, kompeten dan melayani, WBKM. Oke, di lingkungan Direktorat Jenderal BPOM. Kenapa ini penting? Pertama, karena ini memang bagian dari Kepres 5. Kedua, karena ini memang kelanjutan dari yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 18 Juli yang lalu. Dan yang ketiga, karena ini harusnya memang mengubah kegiatan kita ke depan menjadi sesuai dengan yang kita canangkan. Artinya ada integritas, bebas dari korupsi, bersih, kompeten, dan melayani, gitu ya, untuk semua jajaran Direktorat Jenderal BPOM. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang BB bersih. Ya, birokratnya kan kita bersih, kompeten, dan melayani. Tidak bisa kita mengatakan dulu biasanya begini, tidak bisa. Kalau dulu begini ternyata tidak sesuai dengan aturan, maka itu harus diubah. Jadi patokannya untuk bersih adalah mengikuti semua aturan yang ada. Kedua, tentang kompetensi. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ada 2 perubahan. Satu, perubahan di dalam ilmu kesehatan masyarakat yang biasa kita tangani. Karena itu kita harus terus meningkatkan kemampuan kita di dalam ilmu kesehatan masyarakat. Tetapi juga ada perubahan dalam masyarakat. Yang untuk bisa kompeten, saudara harus menguasai ilmu kita dalam kegiatan kita sehari-hari dengan pengendalian penyakit dan penyakit lingkungan. Tapi kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada. Itu tentang kompeten. Kemudian yang ketiga tentang melayani. Di lingkungan Direktorat Jenderal P2PL ini ada yang memang melayani langsung masyarakat. Tadi ada beberapa kantor kesehatan pelabuhan dan BTKL yang memang melayani langsung masyarakat. Tapi sebagian besar dari kita adalah bekerja di kantor pusat yang seakan-akan tidak melayani langsung masyarakat. Belajar manajemen begitu. Semua kita melayani customer. Kalau pakai bahasanya, saya lupa ya, siapa yang menulis itu, customer is the next focus, is the next process. Jadi melayani itu bukan hanya melayani customer, tapi melayani kita semua itu juga bagian dari tugas melayani. Tugas kita adalah melayani orang, proses yang ada sudah kita. Itu yang soal ketiga melayani. Yang keempat atau yang kelima maksud saya, ini adalah pencanangan. Semua sudah mencanangkan, semua hikmat dia mencanangkan, tanda tangan di depan saya, di depan Pak Irjen, saya juga tanda tangan, dilihat Pak Irjen. Saya diberitahu panitia Pak Irjen bahwa katanya di beberapa Direktorat Jenderal lain zona yang ditandatangani landscape kita dibuat seperti ini supaya bisa dipajang. Dipajang adalah satu sisi, tanda tangan satu sisi, dipajang satu sisi, mengucapkan fakta yang berbeda satu sisi, tapi yang paling penting tentu saja adalah bagaimana pelaksanaannya.
bagaimana implementasinya. Itu yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini. Pencanangan ini tidak boleh berhenti sampai di sini, tidak boleh, tidak boleh, harus dilanjutkan. Pencanangan ini hanya pencanangan, tetapi zona integritas harus dibangun. Dibangun terus, membangun adalah satu proses. Membangun tidak cukup hanya satu hari. Membangun harus berproses secara kontinu, berkesinambungan. Karena kalau nggak berproses, kalau tidak membangun, aku yakin cuma sampai hari ini. Dan itu selesai. Keluar dari pintu itu, goodbye. Jadi harus bangun. Karena itu nanti kita lihat bagaimana menjadi wilayah bebas birokrasi bersih dan melayani, ada prosesnya. Bagaimana menjadi wilayah bebas dari korupsi, ada prosesnya. Ada indikator yang harus dicapai. Tidak sembarangan. Tidak dengan begitu kita mencanangkan, kita selesaikan. Itu satu hal. Di dua hal itu yang ingin saya dengarkan supaya kita tidak terlena hanya pada saat jalan. Bertanggung jawab sebenarnya untuk 3 hal. Satu, kita menunjang kegiatan bersama-sama di Kementerian Kesehatan. Yang kedua, semua di lingkungan dari Pelajaran P2P dan saya yakin juga di lingkungan lain menunjang atau tidak menunjang Kementerian Kesehatan punya tanggung jawab untuk melakukan yang mana sesuai dengan zona ini. Dan yang ketiga, perusahaan itu selalu kembali ke hidupnya ya. Apa yang kita kerjakan ini bukan hanya bersih buat kita, bukan hanya kompeten, tapi kita ingin pelayanan peningkatan kerja sosial bangsa itu tercapai. Sebenarnya itu yang kita minta. Manajemen customer is next proses. Artinya semua proses zaman itu harus kita layani dengan baik. Kayak tadi saya ambil contoh bagian kepegawaian itu, dia harus melayani semua pegawai. Kalau dia tidak melayani semua pegawai, maka semua pegawai itu tidak bisa melayani. Katakanlah kita ambil contoh ada banjir di Ambon saat ini. Untuk ditangani banjir di Ambon, maka petugas puskesmas di Ambon melayani pasiennya. Supaya bisa petugas melayani dengan baik, maka dinas kesehatan setempat dan kesehatan setempat harus bisa memfasilitasi puskesmas itu berjalan dengan baik. Tapi dinas kesehatan ternyata membutuhkan alat menjernih air cepat tadi dengan saya. Artinya kami harus menyediakan menjernih air cepat buat si dinas kesehatan melayani. Untuk bisa menjalankan itu, tugas di Jakarta ini kesejahteraannya harus terjamin, pangkatnya harus beres, maka si kepala bagian kepegawaian harus bisa menjamin pangkatnya dia beres, supaya pangkatnya beres dia bisa mengeluarkan air cepat. Nah, untuk bisa mengeluarkan air cepat, makanya harus ke gudang. Tugas gudang harus bisa melayani yang mau mengirimkan penjernihan cepat supaya penjernih itu bisa keluar dari gudang pada waktunya. Kira-kira seperti itu.